Selamat datang di video pembelajaran pendidikan agama Katolik SMK Pariwisata Medland School. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan tema kaum awam dalam gereja Katolik. Kata awam berasal dari kata Yunani laikos yang berarti orang atau bangsa. Di dalam kitab suci Yunani, kata laikos menunjuk orang atau bangsa pilihan yang membedakan mereka dari bangsa-bangsa asing. Konsili Vatikan II dalam konstitusi dogmatis tentang gereja Lumen Gentium artikel 31 menyatakan bahwa awam adalah semua umat Kristen yang digabungkan dengan Kristus oleh permandian, yang tidak termasuk golongan yang menerima tahbisan suci dan status kebiarawanan yang diakui dalam gereja. Definisi awam bisa kita lihat secara teologis dan tipologis. Definisi awam secara teologis, awam adalah warga gereja yang tidak ditahbiskan. Jadi, awam meliputi biarawan dan biarawati, seperti suster, bruder yang tidak menerima tahbisan suci. Definisi awam secara tipologis adalah warga gereja yang tidak ditahbiskan dan juga bukan biarawan atau biarawati. Maka dari itu, awam tidak mencakup para bruder dan suster. Dan dalam pembahasan pelajaran ini, definisi awam yang akan digunakan adalah definisi tipologis. Awam dibedakan dari kaum religius dan imam. Karena apa? Karena awam memiliki ciri khas, yaitu penghayatan iman awam bercorak keduniaan. Artinya apa? Artinya dengan semangat Kristiani, awam menjadi ragi masyarakat. Ia menjalankan tugasnya dalam kehidupan sehari-hari dengan mengamalkan nasihat Injil. Ia diharap mampu mempengaruhi lingkungannya. Awam memperlihatkan Kristus kepada sesama melalui kesaksian hidupnya dengan iman, harapan, dan cinta kasihnya. Dan awam harus membarui tata dunia, yakni nilai-nilai hidup dan keluarga, budaya dan ekonomi, profesi atau jabatan, lembaga politik, serta lembaga-lembaga lain dengan segala usaha untuk mengembangkannya. Bagaimana peranan awam dalam kehidupan menggereja? Kaum awam dipanggil untuk menghadirkan dan mengaktifkan gereja di tengah masyarakat, karena kaum awamlah yang hidup di tengah masyarakat. Yang kedua, peranan awam dalam gereja yang dilukiskan dalam Dekrit Misi Ad Gentes artikel 21 menyatakan kaum awam ikut mewarisi kebudayaan bangsa yang dijalani melalui ikatan sosial yang ada dalam masyarakat. Jadi melalui profesinya, kaum awam terlibat dalam kemajuan bangsa. Tugas utama mereka adalah melalui hidup dan pewartaannya memberi kesaksian akan Kristus dalam keluarga, golongan sosial, serta lingkungan kerja mereka. Dan peranan awam yang ketiga adalah awam dipanggil untuk mengembangkan spiritualitas kerja, seperti diungkapkan dalam ensiklik Laborem Exercens tentang makna kerja, artikel ke-27 yang diserukan oleh Paus Yohanes Paulus yang kedua. Panggilan kaum awam merupakan suatu perkembangan menuju kesucian. Tugas yang diemban oleh kaum awam diperoleh berkat pembaptisan. Jadi berkat pembaptisan, awam ikut ambil bagian dalam tugas Kristus sebagai imam, nabi, dan raja. Jadi bukan cuma kaum hierarki saja. Yang kedua, tugas yang diemban oleh kaum awam memungkinkan kehadiran Kristus dalam gereja dan dalam dunia. Dan yang ketiga, spiritualitas awam menuntut perwujudan iman yang hidup melalui kehidupan doa dan penerimaan sakramen-sakramen. Sukses dan tidaknya para awam dalam kerasulan tergantung bagaimana hubungan mereka dengan Kristus.
semakin mendalam hubungan itu, maka keberhasilan akan semakin dekat. Tetapi jika hubungan jauh dari Kristus, maka keberhasilan pun akan sulit dicapai. Kaum awam dipanggil untuk merasul dalam bidang-bidang kehidupan yang ada di sekitarnya. Yang pertama, di bidang masyarakat gereja. Kaum awam harus menyadari bahwa ia adalah bagian dari gereja. Maka dari itu, awam harus aktif memainkan peranannya dalam bidang kehidupan dan kegiatan hidup menggereja. Misalnya saja dengan memberi pendalaman iman, mengajarkan bina iman anak, atau sering kita kenal dengan sekolah minggu, bergabung dalam OMK, dan sebagainya. Dan yang kedua, kerasulan awam di bidang keluarga. Suami istri Katolik adalah mitra kerja cinta kasih Allah dan saksi iman seorang bagi yang lain. Dengan perkataan dan teladan, mereka mendidik putra-putri untuk hidup secara Kristiani dan mengemban kerasulan juga. Yang ketiga, kerasulan awam di bidang generasi muda. Kaum awam membawa pengaruh yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat saat ini. Maka dari itu, hendaknya orang dewasa berusaha mengadakan dialog dengan kaum muda. Dialog yang memungkinkan kedua belah pihak mengatasi jarak usia dan saling mengenal serta saling membagi kekayaan masing-masing, terutama teladan dan nasihat yang bijaksana. Dan yang keempat, kerasulan awam di bidang masyarakat. Dalam lingkungan masyarakat atau sosial, kaum awam memiliki peranan yang sangat penting, di mana seorang awam hidup dengan semangat Kristiani di dalam bidang kerja atau profesi, studi, atau dalam kelompok-kelompok politik. Kerasulan ini harus mencakup semua orang yang terdapat di dalam lingkungan masyarakat. Semoga lewat pembelajaran ini kita semakin menyadari panggilan kita sebagai awam dalam gereja maupun dalam masyarakat. Sebagai orang muda yang mau terlibat dalam kehidupan menggereja, sebagai seorang muda yang dapat menghidupkan keluarga, seorang muda yang dapat menghidupkan sesama generasi muda, dan orang muda yang bermanfaat bagi lingkungan masyarakat sekitar. Tuhan Yesus memberkati kita semua.